Kali ini gue dapet kesempatan dari Sony Indonesia buat nyicipin salah satu kamera cinema line mereka yang berada di kelas paling entry level. Kira-kira sebagus apa kameranya? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif kayak fotografi, videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan pastiin tombol notifikasinya udah diubah ke mode all biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga buat join server Discord kita biar bisa diskusi dengan kru ST dan audiens lainnya seputar dunia produksi ataupun teknologi dan biar nggak ketinggalan event-event tertentu dari kita. Buat yang tertarik, linknya udah gue siapin ada di deskripsi. Oke, jadi pada video kali ini gue mau membahas tentang kamera cinema entry level Sony yang bernama Sony FX3. Dia berada pada posisi yang paling bawah dari FX lineup atau cinema lineup-nya Sony, tapi memberikan positioning yang agak membingungkan karena jeroan kamera ini hampir sama persis dengan jajaran mirrorless Sony yaitu A7S Mark III yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Gue sangat sarankan kalian untuk nonton dulu review si A7S Mark III karena si FX3 ini secara fundamental merupakan kamera yang sama dengan Sony A7S Mark III, cuman dengan beberapa improvement dari segi fisik, ergonomi, reliability, dan operability yang menyerupai kamera cinema. Kamera ini benar-benar identik secara sensor, prosesor, sampai UI-nya itu benar-benar sama, processing power-nya sama. Jadi soal video codec, kualitas gambar, ISO performance, autofocus performance itu bakal sama persis dan gue udah bahas cukup in-depth di video sebelumnya. Jadi gue berusaha untuk skip itu di pembahasan kali ini. Gue akan berfokus aja pada apa improvementnya dan perbedaannya yang dibawa pada si FX3 ini. Apakah worth it dengan harganya yang nambah 10 juta dari A7S Mark III? Nah, ini yang bakal menarik karena netizen pun punya pendapat yang berbeda-beda dan gua rasa akan berlawanan dengan klaimnya Sony sendiri. Oke, jadi yang bisa langsung terlihat dengan jelas, perbedaan pertama adalah dari segi fisiknya. Jujur secara desain gue suka banget karena tampang si FX3 ini benar-benar menyesuaikan dengan cinema line-up-nya Sony. Lalu karena dengan bentuknya yang agak ngotak karena nggak ada electric viewfinder dengan tone warna abu-abu, menurut gue membuatnya terlihat sangat video profesional. Di bodinya sendiri juga tersedia beberapa baut untuk mounting aksesoris yang membuat Sony mengklaim kalau kamera ini udah nggak butuh catch rigging lagi dan itu jadi sebuah kelebihan dibandingkan A7S Mark III. Tapi sebenarnya gue sangat tidak setuju dengan klaim itu di sini. Tapi nanti gue akan jelasin pas kita udah mulai bahas banyak kekurangannya. Kalian bisa lihat di sisi kanan dan kiri ada masing-masing satu quarter mount dan di sisi atas ada 3 buah quarter mount lagi. Tapi yang 2 bakal langsung kepake begitu kalian pasangkan top handle-nya. Gue cukup suka dengan ergonomi top handle yang diberikan ini karena dibuat agak maju dan memberikan pembagian berat yang cukup merata antara bodi dan lensa yang kita gunakan. Membuat top handle ini cukup nyaman ketika kita gunain. Top handle ini juga pastinya akan menambah interface kamera ini juga menjadi lebih cinema karena dia membawa 2 buah XLR input dan 1 ekstra jack 3,5 mm serta dilengkapi juga dengan audio control yang membuatnya memiliki audio interface yang cukup komplit. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena di bodinya itu dia tetap punya I/O yang cukup komplit juga. Ada mic input, audio output buat monitoring, kabel USB Type-C dan micro, dan ada full size HDMI juga. Sama persis dengan A7S Mark III. Untuk layout control pada FX3 ini juga diubah sedemikian rupa untuk lebih membantu dalam workflow videografi. Ini adalah poin operability mereka untuk bisa dikategorikan sebagai kamera cinema dan yang gua rasain memang perubahan ini terasa cukup fungsional, nggak terkesan gimmick doang. Kayak tombol record gede di sisi atas yang nyala juga berguna sebagai tali like kalau kita lagi recording dan penempatan joysticknya yang juga ditempatkan di sisi atas. Jadi lebih gampang ketika kita kontrolnya dari atas
pas dengan posisi menunduk. Dan belum lagi di atas itu juga ada beberapa tombol untuk kontrol iris, WB, dan juga ISO. Lalu kalau kalian pakai dengan top handle atau posisi kalian lagi megangnya pakai top handle dengan tangan kanan kalian, ini juga keren karena si FX3 menyediakan tombol record di sebelah kiri depan. Jadi tangan kita nggak perlu kelibet-libet buat mencet tombol record utamanya. Dan pastinya untuk kamera cinema yang proper, kamera ini dilengkapi juga dengan tele light yang lebih dari tombol recordnya doang untuk menjadi indikator. Dan gue mau kalian menggunakan sedikit waktu kalian untuk mengapresiasi betapa gantengnya kombinasi tele light dari kamera ini. Gimana sih, Kak? Oke, Win. Masker lepas dulu. Mantap. Posisi dong. Agak sini dikit. Mana? Kiri dikit. Sini. Oh, kebanyakan. Oke. Sip. Oke, langsung ya, bro ya? Alright, langsung. Oke, ready, Win ya? 3, 2, 1, rolling, and oh my god. Keren banget, anjir. Sekali lagi syuting, apaan tuh? Ini Sony FX3 Al, lo lihat Al, ini tombol recordnya merah nyala di belakang, tali lightnya tuh kayak lightsaber warna merah. Darth Vader. Betul banget, di depan juga ada, dan ini ketika gua nge-record itu ada bar merahnya nih Al, kelihatan Al. Jadi gue tahu ketika keadaan nge-roll gitu loh. Keren banget. Keren Guys. banget sih, keren Ya, mewah banget. Itu dia. Guys, kita mau syuting, guys. Kayaknya acting lo agak kurang ya, Kak? Iya sih, Win. Tapi Al juga, lu juga. Iya sih, tapi kita memang baru pertama kan, harusnya nggak masalah ya. Iya, daripada nggak sama sekali sih ya. Ya itu dia, yang penting kita udah usaha, biar beda kan. Walaupun agak cringe, semoga audiens demen lah ya. Itu. Oke. Lalu dari segi reliability yang jelas terlihat adalah kamera ini membawa active cooling. Jadi di dalamnya ada kipas, makanya layarnya agak mundur gini, jadi terlihat agak tebel. Dan pastinya akan membantu meminimalisir overheating issue. Tapi, apa perlu? Pertanyaannya gitu. Maksud gue, ya ini pasti lebih mantep. Cuman, gue mau tekenin aja kalau di A7S Mark III pun gue nggak punya isu dengan overheating. Udah gokil banget. Tuh kredit buat Sony. Tapi mungkin untuk kamera ini jadi nggak terlalu berasa di gua. Mungkin buat yang lebih ekstrim kayak record super panjang dan di kondisi lingkungan super panas, mungkin perbedaan baru akan terasa dengan active cooling ini. Ya mungkin bahasa beberapa reviewer luar sih, Sony going extra miles dalam reliability-nya. Nah, itu tadi perbedaan-perbedaannya, beberapa improvement kalau dibanding A7S Mark III. Setelah ini gue mau bahas kekurangannya dan mengeluarkan beberapa kritik untuk kamera ini. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu hasil video dari kamera ini yang di-shoot menggunakan profile S-Cinetone buat kalian dapat gambaran juga, biar bisa nilai kualitas gambarnya. Oke, itu tadi hasil videonya. Kalau kita lihat kualitas gambar, gue nggak akan komplain. Gambarnya emang bagus, cakep, juara, low light-nya sendiri juga udah gokil banget, hampir nggak ada lawan. Tapi, itu juga kelebihannya A7S Mark III. Dan rasa mengoperasikan kamera ini rasanya kayak A7S Mark III kalau kita berbicara soal spesifikasi dan kualitas yang diberikan. Lalu dari semua perbedaan yang gue jabarin tadi di awal, apakah kamera ini worth it dibeli dengan harga 10 juta lebih mahal dari A7S Mark III? Jawabannya udah pasti tergantung, tapi buat gue enggak. Ini kamera emang cakep, jujur ini lebih cakep.
dari S7S Mark III. Tapi kalau kalian nyari kualitas di harga yang lebih make sense, gua rasa S7S Mark III lebih pas dan dia sudah memprovide kualitas yang mampu diberikan kamera ini. Dan ekstra budgetnya bisa buat nambahin beli lensa atau beli riggingan sampai ganteng. 10 juta beli rigging udah auto ganteng, mau pakai brand mahal kayak SmallRig atau Tilta sekalipun. Tapi kan bro, FX3 udah ada mounting-mounting banyak, nggak perlu beli cage lagi buat rigging-rigging. Jawaban gua adalah tergantung juga. Kalau aksesoris yang lo pakai memang cukup simple, mungkin nggak ada masalah. Tapi buat profesional rigging, gua rasa enggak. Dan gua rasa profesional yang bener-bener ngerig kameranya sampai mantep dan cobain mounting-mounting yang hadir di kamera ini, gue yakin akan merasa ada yang kurang juga. Dan biar kalian paham, gua akan coba buat jabarin. Pertama, mounting atas, kalau kita pasang top handle itu jadi sisa satu, kayak yang kita sebut juga tadi sempat kebahas, dan posisinya itu sempit banget. Iya, di top handle ada quarter mount lagi, ada 2 atau 3, tapi aksesoris apa yang bakal kita taruh di situ untuk mengganggu pegangan tangan kita. Lalu yang kiri, yang berada di sebelah kiri kamera, aksesoris apapun yang kalian pasang di situ akan mengeliminasi akses untuk port HDMI karena jaraknya yang luar biasa sempit. Dan rigging apa yang nggak butuh akses HDMI? Menurut gua itu jadi krusial banget. Lalu mounting yang di sisi kanan. Gua nggak ngerti apa yang bakal kalian pasang di sisi kanan dan mengganggu grip tangan kalian. Mungkin grip tambahan biar terasa ketika rigging kalian lebih gede, terasa lebih ergonomis kalau nanti udah tambah berat juga. Sayangnya enggak juga, karena extra handle grip biasanya menggunakan 2 baut untuk pemasangannya, dan di sini cuma ada 1, otomatis bisa ngelos. Atau ya emang nggak bisa kepasang karena di sininya ada 2 baut. Lalu kita lihat sisi bawahnya, kira-kira ada yang salah? Kalau kalian nggak paham, yang salah adalah quarter mount-nya itu cuma 1. Kalau memang mau mengeliminasi penggunaan cage, paling nggak kita butuh 2 quarter mount biar aman kalau dibuat shoulder rig atau semacamnya. Karena memang biasanya cage kamera membawa banyak mounting di sisi bawahnya. Biar gua kasih contoh langsung. Sini gua punya 2 buah cage kamera dan kalian bisa lihat di sisi bawah, mountingnya ada banyak. Dan begitu juga kamera cinema. Biasanya di bagian bawahnya itu bawa banyak mounting atau quarter mount, atau bahkan biasanya ada yang ukurannya agak lebih gede. Jadi buat gua, kalau kamera ini dijual dengan konsep nggak perlu cage, ya termasuk ke dalam overpromise. Toh ada juga cage-nya si FX3 dari SmallRig dan Tilta yang pastinya punya posisi quarter mount yang lebih masuk akal buat di rigging secara profesional. Ya mungkin baut-baut tersebut masih terbilang cukup membantu. Gua nggak mengelak itu, tapi dibilang gantiin cage kamera, mungkin cuma gantiin 20% perannya dari sebuah cage kamera. Lalu balik lagi, positioning kamera ini juga agak susah sebenarnya diterima sebagai cinema line. Ketika isinya, DNA-nya itu benar-benar mirrorless kayak S7S Mark III. Banyak missing feature yang harusnya ada di sebuah kamera cinema. Kayak yang paling ternotis, nggak adanya shutter angle, DCI 4K, dan internal ND filter. Terus kira-kira buat apa? Atau buat siapa kamera ini? Menurut gua, kalau lo videographer dengan budget gede, nggak begitu masalah dengan perbedaan 10 juta antara FX3 dan S7S Mark III, ambil aja FX3 ini. Karena dia tetap kamera yang lebih baik buat videographer dari segi ergonominya dan juga gantengnya. Gua udah nggak mau mengelak, kamera ini tetap lebih baik dari S7S Mark III. Gue cuma nggak setuju aja dengan gapnya yang sampai 10 juta. Tapi kalau kalian lebih mentingin value price to performance, menurut gue S7S Mark III ini lebih sweet spot. Budget sisanya bisa buat lengkapin rigging juga. Karena jujur aja gue pun kalau beli kamera ini, kalau pakai kamera ini, gue yakin gue bakal rigging juga. Kalau memang gue workflow-nya profesional gitu, kayak buat bikin film atau semacamnya. Ujung-ujungnya bakal dikasih cage juga, walaupun dia punya mounting-mounting. Jadi agak terkesan gimmicky untuk mounting itu. Tapi sebenarnya ada satu perspektif yang menarik juga, karena sebenarnya FX3 ini perbedaan harganya nggak semahal itu dibanding S7S Mark III. Ada yang mati ya? Oh iya itu. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Dia jadi mahal karena paket body only-nya itu membawa top handle ini dengan XLR interface, dan S7S Mark III itu bisa juga beli top handle yang buat dia, versi buat dia, kalau nggak salah namanya XLR K3M, kayak 3M.
Dan itu harganya hampir 8 juta rupiah kalau cek di websitenya Sony Indonesia. Gua rasa kalau bisa jual FX3 body only tanpa top handle ini di harga 52 juta, akan jauh lebih gampang untuk direkomendasikan karena kamera ini memang lebih ganteng. Tapi itu akan membunuh A7S Mark III. Jadi ya itu, bisnis. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga kalian dapat gambaran dan perspektif yang lebih jelas soal Sony FX3 ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Lu lihat, kalau tombol record nyala, tombol teleleknya belakang. Wah! Iya sih, tapi nggak masalah lah ya, kan masih baru pertama. Ya, lupa gua. Iya sih Win, tapi Al juga, lu juga. Tuh lu kayak marah. Oh iya. Kayak maksudnya kayak Iya sih Win, tapi Al juga, lu juga.